Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Namun kali ini saya tidak seperti biasanya menyampaikan renungan firman Tuhan secara khusus. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tanggapan terhadap video yang akhir-akhir ini sangat viral di jagat media sosial, ya, di mana ada seorang yang bernama Agustan, di mana aksinya telah menghebohkan jagat media sosial, secara khusus orang-orang Kristen, di mana di dalam videonya tersebut dia membuat sebuah video dengan aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Agustan ini, yang adalah seorang mualaf, ya. Nah, di dalam videonya tersebut yang viral itu, saudara mungkin bisa temukan di media sosial, dia mempertontonkan aksinya yang menduduki Alkitab, yang adalah kitab suci orang Kristen. Dan dia membuat tantangan apakah dalam waktu 1 bulan dia akan mati kalau dia menduduki Alkitab tersebut. Nah, mari kita lihat tayangan videonya berikut ini. Oke, saya eksperimenkan saja, saudara, ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes, ya. Kita tes, ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Nah, saudara, dalam salah satu videonya yang lain, ya, dalam video yang berisi tentang pengakuannya ketika dia meninggalkan kekristenan dan menjadi seorang mualaf, ya. Dulu dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang mantan pendeta Kristen. Jadi dia meninggalkan iman Kristen dan kemudian dia memeluk agama Islam. Tetapi saudara, bukannya semakin menekuni agamanya, bukannya seharusnya dia menekuni agamanya yang baru yang dia peluk, dan kemudian mengajarkan nilai-nilai dari agama yang baru dipeluknya tersebut, Agustan justru malah membuat sensasi dengan mengolok-olok kekristenan, melakukan sebuah penistaan terhadap kekristenan dengan cara menduduki Alkitab yang adalah kitab suci orang Kristen. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar menduduki Alkitab, tetapi juga ada yang mengatakan bahkan dia mengentuti Alkitab tersebut. Ya, ini tentu saja merupakan sikap yang sangat tidak terpuji, ya. Sikap yang boleh dikatakan tidak beradab. Sikap barbar. Sebuah sikap perilaku yang primitif, yang justru dilakukan oleh seorang yang katanya beragama. Nah, ini dia, ya. Bahkan ada orang yang menyebut dia sebagai seorang pengajar agama, seorang ustadz, ya, sebutan bagi seorang pengajar agama. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan kritis bagi kita yang betul-betul memiliki akal yang sehat. Bagaimana mungkin seorang yang menyebut dirinya seorang yang beragama, bahkan dalam kesaksian salah satu videonya yang lain dia mengatakan adalah seorang yang mengaku mendapat hidayah dari Allah, ya, justru malah mempertontonkan sikap yang tidak terpuji, sikap yang tidak etis, sikap yang justru bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang baik, sikap yang justru malah barbar, ya, sikap primitif, ya, sikap yang justru mendatangkan keresahan dari seorang yang mengaku bahwa dia mendapat hidayah dari Allah. Benarkah Allah mengajarkan umatnya untuk menghina, menista, melecehkan, dan mempertontonkan sikap yang tidak terpuji? Mempertontonkan sikap yang tidak beradab, sikap barbar, sikap primitif. Nah, yang menarik, saudara, dulu sebelum dia meninggalkan iman Kristen,
atau waktu dia masih sebagai seorang yang beragama Kristen, saya kira dia tidak pernah menghina, menista, melecehkan, dan mempertontonkan sikap yang tidak terpuji, sikap yang tidak beradab, sikap barbar, primitif terhadap pemeluk agama lain. Tidak ada itu beritanya bahwa Augustan ini waktu masih Kristen mempertontonkan sikap seperti yang dia pertontonkan sekarang. Ini menarik. Nah, waktu dia menjadi Kristen, dia tidak pernah mempertontonkan sikap yang tidak beradab itu. Lalu mengapa setelah dia meninggalkan iman Kristen, dia justru berubah menjadi orang yang dengan gampang sekali, dengan percaya dirinya, dia justru menjadi orang yang menghina, menista, melecehkan, dan mempertontonkan sikap yang tidak terpuji, sikap yang tidak beradab, sikap barbar, primitif terhadap orang yang beragama Kristen. Saya kira Augustan ini pasti tahu ya, di dalam hukum kekristenan, ajaran tentang kasih, ya, dia pasti tahu itu. Dan ketika dia meninggalkan kekristenan dan memeluk agama lain, mengapa justru dia melakukan hal-hal yang justru tidak terpuji, ya? Sikap yang tidak beradab, sikap barbar, primitif, ya. Ini justru menjadi sebuah pertanyaan bagi kita orang-orang yang memiliki adab, yang memiliki akal budi, ya. Nah, di dalam kesaksiannya sebagai seorang mualaf, saudara, Augustan ini mengaku mendapat hidayah dari Allah. Jadi dia meninggalkan kekristenan, katanya dia mendapat hidayah dari Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah ini perilakunya seperti itu? Ya. Apakah orang yang mendapat pencerahan rahmat dari Allah justru malah perilakunya seperti itu, sementara waktu dia belum mendapat hidayah Allah dalam agamanya yang dulu yang dia peluk, kekristenan, dia tidak seperti itu. Dia tidak menunjukkan sikap barbar, sikap primitif, sikap yang tidak beradab. Tapi kenapa waktu dia mengaku bahwa dia mendapat hidayah dari Allah, loh kok sikapnya justru tidak terpuji? Sikapnya justru sikap yang tidak beradab, sikap barbar, primitif, saudara. Menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah orang yang mendapat hidayah dari Allah perilakunya seperti itu? Atau benarkah ia benar-benar mendapat hidayah dari Allah? Atau bukankah seseorang yang mengklaim dirinya mendapat hidayah atau rahmat dari Allah justru seharusnya mempertontonkan sikap yang terpuji, mempertontonkan sikap yang mulia, mempertontonkan sikap yang terhormat, bahkan menjadi suri toladan yang sangat baik bagi sesamanya? Bukankah seorang yang mengklaim dirinya mendapat hidayah atau rahmat dari Allah justru seharusnya hidupnya itu membawa kedamaian, hidupnya membawa keharmonisan, hidupnya membawa ketentraman, dakwah-dakwahnya, khotbah-khotbahnya, ceramah-ceramahnya harusnya mendatangkan kesejukan. Dia menjadi pemersatu bagi sesamanya meskipun ada perbedaan di sana. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan seorang yang bernama Augustan ini yang mengaku mendapat hidayah dari Allah, justru malah menciptakan keresahan, kekisruhan, pertentangan, menebar kebencian di antara sesama yang pada akhirnya mendatangkan kecaman, kritikan, perpecahan, hinaan, bahkan kutukan dari sesamanya. Hidayah macam apa ini? Atau lebih tepatnya, sesungguhnya hidayah yang dia terima itu dari siapa? Kita tahu bersama, sifat iblis adalah memecah. Sifat iblis adalah menghancurkan. Sifat iblis adalah meneror, menebar kebencian. Apakah seseorang yang mendapat hidayah dari Allah justru malah menebar kebencian, perpecahan, keresahan di antara sesama? Pertanyaannya sekali lagi, hidayah seperti apa yang sesungguhnya diterima oleh seorang yang bernama Augustan ini? Nah, saya melihat berita terakhir bahwa oleh karena videonya ini sudah viral dan mendapat berbagai macam kecaman dari warganet, dan konon katanya video ini telah dihapus oleh yang bersangkutan.
pertanyaannya lagi, kalau ini merupakan sebuah kebenaran bagi dia, mengapa dihapus? Jelas ini merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai seorang beriman kepada Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membahas, merenungkan bagaimana seharusnya kita menyikapi persoalan ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau tanggapan saya secara khusus terhadap video dari Augustan yang viral yang menista kekristenan. Apa sesungguhnya sikap kita, tanggapan kita terhadap penistaan yang dilakukan terhadap kekristenan? Yang pertama, saudara, yang ingin saya sampaikan, penistaan terhadap iman Kristen ini bukanlah hal yang baru. Ini sudah terjadi bahkan sejak awal dari kekristenan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Kita tidak perlu heran. Kita tidak perlu terkejut ketika iman Kristen dihina, dinista. Kenapa? Hal ini sudah terjadi sejak awal kekristenan berdiri, saudara. Di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri dinista. Kita melihat juga para rasul dinista, dianiaya bahkan, dipenjarakan, dibunuh. Nah, dalam sejarah kekristenan pun kita melihat sejarah kekristenan penuh dengan berbagai macam bentuk penistaan terhadap kekristenan. Bahkan saya pribadi pun pernah mengalaminya. Atau mungkin saudara-saudara juga ada yang pernah mengalaminya. Bahkan saudara, kalau kita lihat kembali kepada Alkitab dalam Perjanjian Lama, kita juga dengan mudah dapat menemukan bagaimana para nabi Tuhan yang ada dalam Perjanjian Lama juga pernah mengalami penistaan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan dan pemberitaan mereka. Oleh sebab itu, hal ini bukanlah sesuatu yang baru dan tidak perlu membuat kita heran dan terkejut. Bahkan Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 13, demikian, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Menarik sekali. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Tentu Rasul Yohanes bukan tanpa alasan menulis hal ini, bukan? Yang kedua, saudara, penistaan terhadap iman Kristen ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya terjadi sejak awal kekristenan dialami oleh para nabi, tetapi juga penistaan, penganiayaan terhadap iman Kristen ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ini sudah bahkan ditetapkan oleh Alkitab sendiri. Nah, perhatikan beberapa bagian dari Alkitab ini. Yohanes 16 ayat 2-4, firman Tuhan berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sudah menubuatkan akan datang saatnya orang akan menista dan menganiaya kamu karena aku, kata Tuhan. Bahkan ketika mereka menganiaya, membunuh para pengikut Kristus, mereka menyangka bahwa itu adalah sebuah perbuatan bakti bagi Allah. Ini sudah dikatakan oleh Yesus, saudara, waktu Yesus hidup di dunia ini. Kenapa mereka melakukan hal itu? Yesus memberikan alasannya. Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Karena mereka tidak kenal siapa Allah Bapa, siapa Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita, kalau sudah datang saatnya, kamu ingat benar bahwa Tuhan sudah mengatakannya kepada kita. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah digenapi bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Oleh sebab itu jangan heran, saudara, seperti yang Rasul Yohanes katakan tadi. Ayat yang kedua dari Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah,
Kepada kita bukan hanya dikaruniakan percaya kepada Kristus. Teks ini jelas mengajarkan bahwa orang percaya Kristus itu bukan karena berasal dari si manusianya itu sendiri. Bukan, saudara. Seseorang bisa percaya dan mengenal Kristus itu adalah kasih karunia Allah. Allah lah yang memilih siapa orang-orang pilihannya tersebut. Jadi percaya kepada Kristus itu bukan usaha manusia, itu bukan jasa manusia, itu bukan bergantung kepada manusia. Tapi kita bisa percaya Yesus. Orang bisa kenal siapa Yesus Kristus, diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu karena dikaruniakan Allah. Allah yang mengaruniakannya sehingga orang mau percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita tidak perlu repot-repot mengubah orang supaya percaya kepada Kristus. Kenapa? Orang hanya bisa percaya kepada Kristus, menerima Dia hanya ketika Allah mengaruniakan kepercayaan itu kepada Dia. Tetapi Allah tidak hanya mengaruniakan kepada kita iman kepada Kristus. Allah juga mengaruniakan kepada kita untuk menikmati, mengalami penderitaan sama seperti Kristus. Rasul Paulus pernah berkata dalam surat Filipi, yang ku kehendaki ialah untuk mengenal Dia dan menjadi sama dalam penderitaannya. Jadi menderita karena iman kepada Yesus Kristus, ini adalah panggilan bagi kita orang percaya. Menderita karena iman kepada Yesus Kristus, ini melekat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak perlu heran ketika dunia membenci kita. Ketika ada orang yang membenci kekristenan, mengolok-olok, menista, menghina kekristenan. Kenapa? Alkitab berkata bahwa kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga mengalami penderitaan sama seperti Kristus dulu juga menderita. Yang ketiga, saudara, di dalam Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12, Alkitab mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Bahwa orang Kristen dinista, dianiaya itu sudah dinubuatkan, ya. Itu sudah menjadi panggilan. Dan yang ketiga, sikap yang benar adalah berbahagialah kalau karena Kristus loh ya, bukan karena perbuatan jahat yang kita lakukan, tetapi karena Kristus kita dicela, dinista, dianiaya, bahkan difitnahkan segala yang jahat. Oh, banyak orang Kristen, kekristenan sudah banyak sekali difitnahkan segala yang jahat. Ya, orang Kristen dituduh menyembah banyak Allah. Ini fitnah, saudara. Alkitab orang Kristen dituduh dipalsukan. Ini juga fitnah, saudara. Dan ada banyak lagi fitnah-fitnah yang ditujukan kepada orang Kristen. Dan ini sudah dikatakan oleh Alkitab. Dan Yesus mengajar kita, berbahagialah, bersukacitalah. Ya, kalau kamu karena aku dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Yesus berkata bersukacita, bergembira. Kenapa? Satu, karena upahmu besar di sorga. Ada berkat yang akan kita terima ketika kita mengalami aniaya penderitaan karena Kristus. Dan yang kedua, kita sedang meniru atau meneladani jejak dari para nabi, jejak orang-orang benar, jejak orang-orang percaya, jalan yang ditempuh oleh orang percaya, bahkan jalan yang ditempuh oleh Yesus Kristus sendiri. Inilah dua hal yang membuat kita bersukacita. Tidak perlu kita marah, tidak perlu kita emosi, tidak perlu kita melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya, terhadap para penista-penista orang-orang Kristen. Yang kita lakukan, yang Yesus ajarkan, berbahagialah, bersukacitalah. Kenapa? Upahmu besar di sorga. Yang kedua, kamu sedang berjalan di jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh Yesus Kristus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan para nabi, dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang percaya. Ini, saudara, yang kedua, bahwa penistaan terhadap iman Kristen ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Yang ketiga, bicara tentang bagaimana sikap orang Kristen ketika mengalami penistaan. Ya, tadi yang pertama sudah saya singgung dalam bagian kedua, bersukacita dan berbahagia, dua alasan itu tadi ya, berdasarkan Matius 5 ayat 11 dan 12. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita? Apakah kita harus membalas?
Apakah kita harus melakukan tindakan anarkis? Ya, tidak. Alkitab mengajarkan tidak seperti itu. Apa yang diajarkan oleh Alkitab? Apa yang harus kita lakukan menurut petunjuk Alkitab? Yang pertama adalah meneladani Yesus Kristus. Perhatikan 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Meneladani apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita. Yesus Kristus pernah disista? Pernah. Sebelum penistaan ada dialami oleh orang Kristen, Yesus Kristus Tuhan kita sudah mengalami yang namanya penistaan. Tetapi bagaimana sikap Kristus menanggapi hal itu? Alkitab mencatat ketika Yesus dicaci maki, Dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Inilah yang harus kita teladani. Apa itu? Jangan membalas. Caci makian, jangan malas. Kebencian mereka, tetapi kita serahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, Tuhan kita hidup. Tuhan kita tahu apa yang kita alami. Bagian firman Tuhan yang kedua, Matius 5 ayat 43-44. Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ya. Saudara, kalau saudara belum menerima kasih Kristus, mustahil saudara untuk melakukan ini. Kenapa? Tabiat kita yang berdosa adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tetapi pada saat kita sudah di dalam Kristus, inilah ajaran Kristus kepada kita umatnya. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Bukan kasihi orang yang baik, tapi kasihilah musuhmu. Bukan hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi kepada orang yang memusuhi kita. Yesus mengajarkan kasihi dia. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Doakan mereka yang menista kamu. Doa dalam kasih Kristus. Ya. Tentu saudara, saya harus menjelaskan bagian ini supaya kita tidak keliru. Maksud dari mengasihi musuh, ini bukan berarti kita jadi pasif, saudara. Maksudnya kita mendiamkan perilakunya yang tidak terpuji itu. Bukan, ya. Mengasihi musuh bukan berarti kita mendiamkan perilakunya yang tidak terpuji. Mengasihi musuh di sini berarti kita bisa juga mengecam perilakunya yang jahat. Kita bisa menegur perilakunya yang jahat. Dan kita menyerukan pertobatan. Inilah kasih itu. Mengasihi musuh bukan berarti kita kompromi, kita mentolerir, kita setuju, kita mendiamkan, atau kita menganggap wajar perilakunya yang jahat itu. Tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menganggap wajar sebuah dosa atau kejahatan. Allah sendiri tidak pernah menganggap kejahatan atau dosa sebagai sesuatu yang wajar. Tugas kita adalah mengasihi musuh. Maksudnya apa? Kita tidak mendiamkan perilakunya yang jahat itu, tetapi kita mengecam perilakunya yang jahat, menegur perilakunya yang jahat, serta menyerukan pertobatan, mengarahkan dia untuk kepada jalan yang benar, mendoakan supaya Tuhan menyadarkan dia. Ingat apa yang menjadi doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang kalau belum di dalam Kristus, saudara, maka seluruh perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan Allah sendiri. Oleh sebab itu, ketika dia mendapat kasih karunia Allah, barulah dia menyadari dosanya dan dia datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Jadi inilah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang perlu kita ikuti ketika kita menyikapi penistaan, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan? Mendoakan mereka. Tadi sudah saya singgung sedikit. Matius 5 ayat 44. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita berdoa, ya. Kemudian yang ketiga, memberkati mereka. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk.
Luar biasa saudara ajaran firman Tuhan. Kita tidak diizinkan untuk mengutuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi kita hanya diberikan hak oleh Tuhan untuk apa? Memberkati mereka. Bagaimana cara kita memberkati mereka? Yang berikut, jangan membalas perbuatan mereka yang jahat. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu kemudian 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang berikutnya dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi tugas kita hanya memberkati, mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Dan yang kedua, cara kita memberkati adalah tidak membalas perbuatan mereka yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas perbuatan mereka dengan kebaikan Kristiani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah tanggapan yang bisa saya buat terkait viralnya video Agustan ini. Bagi orang Kristen dimanapun saudara berada, ingat, jangan terprovokasi ya dengan berbagai macam video penistaan yang dilakukan terhadap kekristenan. Ya, ada banyak sekali video-video yang viral, yang isinya adalah penistaan yang dilakukan terhadap kekristenan. Saudara, jangan terprovokasi, yang pada akhirnya bisa merusak dan menghancurkan diri saudara sendiri, bisa merusak dan menghancurkan kehidupan bermasyarakat, bahkan bisa merusak dan menghancurkan kesaksian kita sebagai orang percaya. Pegang prinsip firman Tuhan tadi, tetap tenang, tetap berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan, jangan goncang imanmu, tetaplah menjadi kesaksian yang baik bagi semua orang, dan teruslah beritakan kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.